رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Ahmad Arif SPDI, mata'anallah bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai, sahibil kitab. Dan kita niatkan yang hadir di tempat ini semoga mendapatkan keberkahan, panjang umur, anak-anaknya saleh dan salihat. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 52. Kita beberapa baris ngulang yang kemarin biar masuk ya. Ambil yang walaqad sami'tul imama rahimahullah. 9 baris dari bawah tuh, ada bintangnya. Walaqad sami'tul imam. Sebelumnya saya ingin mengulas dulu. Kadang kita ngaji itu baca, tapi kita sedang bicara apa itu? Ya, sudah sampai di mana kajian kita? Bagaimana habis libur panjang ini kitab jarang dibuka-buka dan ya. Ya, saya ingetin lagi bahwa kajian kita sudah sampai kepada bab yang keempat tentang apa? Tentang al-aqabatur rabi'ah wa hiya aqabatul awarid. Rintangan-rintangan ya. Apa ya? Halangan-halangan. Itu ada 4. Pertama kita sudah bahas tentang ar-rizqu wa mutalabatun nafs. Rezeki. Jadi kan ini hal-hal yang
Jangan sampai kita ibadah kepada Allah jadi ada gangguan-gangguan, ya, godaan. Nah, ini aqabah rintangan tentang godaan. Kita lagi ibadah dulu, yang pertama rezeki itu dan tuntutan nafsu, pengen cari rezeki sampai akhirnya lagi sholat kepikiran, ya, macam-macam datang. Nah, bagaimana tentang menghadapi rezeki itu? Diatasi dengan tawakal kepada Allah, itu ya. Kemudian dipahami rezeki itu ada rezeki madmun, maksum, mamluk dan mau'ud. Rezeki yang Allah sudah jamin, Allah sudah bagi buat kita, rezeki yang dimiliki dan rezeki yang dijanjikan. Buat orang-orang yang bertakwa tuh Allah janjikan rezekinya. Kemudian yang kita sedang baca ini kita sampai kepada al-'arid ats-tsani, yaitu godaan kata yang kedua. Tentang apa? Tentang al-akhtar wa iradatuha wa qusudah. Tentang aneka ragam bahaya-bahaya. Nah, dalam hal ini bagaimana menyelesaikannya? Kita bitafwidil amri kullihi ilallah. Ketika kita melakukan satu proses pekerjaan perbuatan, kita nggak tahu apakah itu baik atau buruk. Kadang-kadang kita lihat baik, tapi masalah apa enggak buat kita. Maka ketika itu kita apa? Ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan tuh semuanya kepada Allah. Setelah kita menyerahkan, berarti di situ apa? Kita ingin Allah berikan yang terbaik buat kita. Tapi terkadang terjadi juga Allah kasih yang kelihatannya nggak baik. Ya, itu pun juga untuk kebaikan diri kita. Kita minta kaya, ya Allah masih kadang miskin aja dulu. Ya, di situ juga ada hikmahnya. Kita sudah tauhid kepada Allah. Kenapa? Pas kita dikasih kaya kita lupa sama Allah. Begitu. Ya. Dan yang berikutnya nanti tentang takdir, kemudian baru tentang syada'id. Nah, kita pembahasan tentang tauhid ini, ya, tentang kita orangnya apa? Mufawwid, memberikan apa? Menyerahkan segala macam urusan dah kepada Allah. Atau kita minta yang terbaik dari Allah, begitu. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Baru datang halaman 52 baris ke-9 dari bawah. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin rabbal alamin. Saya pengen ngubut mudah-mudahan selesai sampai al-arid ats-tsalis. Jadi biasa udah temanya tentang takdir Allah, ya. Walaqad sami'tu al-imam rahimahullahu fi hadhil mas'alah yaqulu. Saya pernah mendengar, ya, guru saya, ya, imam, semoga Allah sayang kepadanya, dalam masalah ini beliau berkata, inna kulla maftaradallahu ala ibadihi minas salati was shaumi wal haji wan nahwihi. Sesungguhnya semua yang Allah wajibkan, iftarada wajibkan, ya, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya berupa salat, puasa, haji dan sebagainya, ya. Fa fiha salahun lil abdi. Nah, itu uslubnya saya gitu. La mahalata, ya. Di dalam apa? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu tadi puasa, haji dan semuanya, salat, apa? Ada kebaikan buat kita. Ya. Ada kebaikan. La mahlata, atau enggak mustahil, pasti itu. Allah perintahkan puasa kemarin, la'allakum tattaqun, haji di mana fi'a untuk banyak manfaat-manfaatnya, lizikir juga, ya. Salat tanha 'anil fahsya wal munkar dan lain sebagainya. Kemudian wasahat iradatuha. Keinginan-keinginannya tuh, ya. Itu katakanlah dibenarkan bil hukmi secara jelas, secara pasti. Qala, kemudian imam ini juga berkata, fattafaqa ra'yuna 'ala dzalika. Pandangan tadi di atas bahwa Allah Subhanahu, semua yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu pasti ada apa nilai-nilai kebaikan buat hambanya, ya. Katanya apa? Pandangan ini
sepakat dengan kami, begitu ya. Fabaqiyal mubahatu wan nawafil. Sisanya tinggal apa? Hal-hal yang bersifat mubahat. Kemudian wan nawafil. Ya, pasti dong. Hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan pasti juga ada kebaikan-kebaikan buat kita yang melaksanakannya. Gitu ya. Fa'lam dzalika fa innahu min ghawamidil bab. Beliau dikasih catatan kecil, katakanlah, ketahuilah bahwa dalam kajian ya hal ini, hal-hal yang berkaitan dengan mubahat wan nawafil ini min ghawamidil bab, masuk kepada hal-hal yang sangat sulit ya, gitu kajiannya itu, pemahamannya. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah ya kita mengharapkan taufiknya. Fa in qila, kemudian ada jika Anda bertanya, hal ya'manul mufawwidu al halaka wal fasada wad daru mihnah, ya, jika ada yang bertanya kepada kita, apakah orang yang sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah dia merasa aman dari halak, kehancuran, dari fasad, kerusakan, wad daru mihnah, sementara kita tinggal di dunia ini, dunia yang penuh dengan ujian-ujian. Jadi dianggap sebagai pertanyaan itu. Fa'lam, ketahuilah, anna fil aglabi la yuf'alu bil mufawwidi illa salah. Ya, ketahuilah bahwa secara kebanyakan, aglabiyah itu secara minoritas, kebanyakan, la yuf'alu bil mufawwidi illa salah. Tidaklah diberikan kepada Allah, pemahamannya secara ini, tidaklah Allah memberikan kepada orang yang telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah illa salah, kecuali kebaikan. Ya bapak-bapak ya, kita pengen melakukan apa saja, kan kita nggak tahu tuh akhirnya baik atau buruk, maslahat atau, kalau masalah afdoliyat mungkin bagus nih, tapi masalah maslahatnya buat diri kita. Ya, orang kan nganggur apa jadi ketua dewan, ketua dewan yang pilih. Tapi ketika jadi ketua dewan itu maslahatnya buat dia semakin sempurna, khususnya di mata Allah, apa makin jatuh terpuruk, ya begitu. Waqad yaf'alu bihi fin nadir. Terkadang Allah juga memberikan kepada orang yang sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, artinya sudah pasrah, ya Allah, saya sudah jalanin dah, sekarang hasil kagaknya baiknya aku serahkan kepadamu ya Allah, ya. Finadir, terkadang sewaktu-waktu ghairu shalah, dia mendapatkan hal yang katakanlah kagak bagus. Nah, di sini kita lihat nggak bagus. Hakikatnya sebenarnya Allah kasih yang terbagus. Kenapa antum misalnya minta doa kaya, belum dikasih kaya dulu? Ya, karena kalau udah kaya urusan banyak lah tuh nanti. Lupa sama Allah, macam-macam lah. Ya, nah dengan kondisi miskin, fakir, dia tetap bisa bersama Allah. Ini kan dalam rangka apa? Tadi semua bahaya-bahaya, gangguan-gangguan jangan sampai mengganggu kita dalam penghambaan kepada Allah. Kayak gitu ya. Walidzalik, karena itu rubama yakhdhuluhu, barangkali terkadang kita Allah kasih jatuh tuh. Ya, itu. Ada susahnya, ada sulitnya. Fayaqau an manzilati tafwid. Akhirnya kita juga jatuh daripada manzilat tafwid. Artinya kita kagak menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam dunia spiritual diajarkan kita itu sebetulnya ya dalam melakukan apa saja jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah. Jangan pernah kita pinggul sendirian, kagak kuat, berat kita. Ya, berat kita. Serahkan kepada Allah. Allah Maha baik. Ya, tingkatan nilai husnuzon kita kepada Allah.
Wala salaha lil 'abdi fil khidlani wal wuqu'i an manzilatit tafwid. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba dalam khidlan. Artinya ketika dia lagi jatuh, ya, wuqu' fi anil manzilatit bihi. Jadi ketika dia dalam keadaan juga terpuruk katakanlah, gagal katakanlah, sebetulnya dia tetap juga harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan kagak nyerahin. Ibaratnya kalau udah nyerahin dah aman dah kita dah. Ya. Kalau kelihatannya belum bagus banget, pasti itu yang terbaik dari Allah. Nah, gitu. Ya. Wabihi qala Syekh Abu Umar rahimahullah. Ya. Dengan pernyataan ini Syekh Abu Umar, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, wakila, jika ada yang bertanya kepada Anda, la yuf'alu bil mufawwidi illa ma fihi salahuhu. Ya. Tidaklah orang yang sudah katakanlah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, melainkan di dalamnya ada kebaikan untuknya, ya. Fima fawwada ila Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang dia serahkan kepada Allah. Wal khidlanu wal qusuru an manzilatit tafwid mimma la yaqau fihi at-tafwidu. Dia hina, dia merasa kusur, kurang, ya, atau dia jatuh daripada manzilatit tafwid, dia tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mimma la yaqau fihi at-tafwid, yang di dalamnya, ya, tidak terjadi tafwid. Jadi maksudnya gini, walaupun kita Allah kasih khizlan, khusur, tetap aja kita serahin sama Allah. Udah kelihatan apalagi ini. Kan ini hal-hal yang bahaya nih kan. Ya, kita nggak bisa ngatasinnya. Udah saja sama Allah. Atau nanti ada bantuan Allah, bimbingan Allah, begitu. Ya. Idla syaka fihi fasadin dzalik. Nah, pasti itu dari hal-hal yang kita ada kehinaan, kekurangan, ya, kita pasti ada kerusakan, kehancuran di situ. Maka tetap kita harus tafwid kepada Allah. Wa tafwidu innama yaqu fiha yashukku fi fasadihi wa salahihi. Ya. Penyerahan tadi kepada Allah hanya saja itu terjadi pada yashukku fi fasadihi. Dia ragu-ragu, ada keraguan dalam kerusakannya, wa salahihi, dan kebaikannya. Ya tadi kan bapak-bapak pengen punya program ini, ya kan? Pasti kita kira-kira kalau jeleknya bagaimana nih? Baiknya bagaimana nih? Ya. Nah, kita sebagai hamba, udah ya Allah, pokoknya saya sudah bismillah nih, saya serahkan urusan ini kepada Allah. Nah, itu namanya aktivitas hati. Badan kita mau berjalan terus. Namanya muslim enggak boleh tai'as, putus asa atas rahmat Allah. Terus saya berupaya. Ya. Tapi adabnya hati kita setelah kita melakukan, ya, saya serahkan sama Allah. Kenapa? Bukan hanya minta yang terbaik, tapi minta yang maslahat buat diri kita. Gitu. Ya. Wa hadza aula al-qaulaini 'inda syekhina rahimahullah. Dan ini adalah dua pendapat yang paling baik, ya, menurut guru kita, semoga Allah sayang kepadanya. Artinya pertama gini, kita melakukan satu perkara dan itu ada kebaikannya, serahin nama Allah. Ya, kita lakukan perkara kira-kira juga nih bakalan ada bahaya apa nih, udah juga serahin aja sama Allah. Nah, itu lebih aman, gitu ya. Id laula dzalika lamma kuyatil ba'itsatu 'ala tafwid. Kalau kita kagak melakukan itu, katanya, itu
kita kagak punya kekuatan yang memotivasi kita untuk apa-apa menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, kan ada orang, ya kayaknya gak berhasil dah, udah pasrah. Nah jangan. Tapi walaupun kita kelihatan enggak ini, udah ya Allah saya pasrah sama Kau ya Allah. Nah dengan begitu tuh Pak, qawiyatil ba'itsatu ala tafwid, akan semakin kuat ya motivasi untuk selalu apa-apa menyerahkan kepada Allah. Tapi kalau kita kagak, udah malah kagak kuat ya. Poin kila, dan jika ada yang bertanya kepada Anda, hal yajibu ayyufaddala bil mufawwid, ya, ma huwa afdal. Ya, ini ada istilah, apakah ya orang yang telah menyerahkan segala sesuatunya, urusan apa aja kepada Allah, ya, dia maksudnya mahwa abdal, ini Allah wajib memilihnya yang lebih baik ya atau kagak? Amin. Saya serahin sama Allah urusan ini. Dan bagi Allah, apakah Allah wajib memberikan yang terbaik buat kita? Wajib apa kagak? Jawabannya fa'lam annal ijaba mustahilun fi haqqillah. Ya, lah kagak wajib bagi Allah. Kita meminta terus, Allah kasih, mau kagak terserah Allah kan. Ya, cuma ini diperkuat aja. Jika ada pertanyaan hal yajibu ayyufaddala, apakah wajib bagi Allah kepada orang yang telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ya, Allah kasih dia yang terbaik, fa'lam, ketahuilah, annal ijaba mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Mustahil itu ya bagi hak Allah Ta'ala. Fala yajibu li'ibadihi alaihi syai'un, tidak wajib bagi Allah, bagi hamba-hambanya sedikit pun. Wa qad yaf'alu bil 'abdi al-aslaha dunal afdal hikmatan min fi'lihi. Nah, terkadang Allah memberikan tuh kepada hambanya aslaha, yang lebih maslahat, dunal afdal, bukan yang terbaik. Bedain ya, orang pintar sama orang bodoh beda nggak? Beda kan? Kaya miskin beda. Ya. Bisa yang afdaliyah berarti kaya. Ya. Kaya belum tentu maslahat. Banyak orang gara-gara kekayaannya dijatuh dalam kehinaan. Betul nggak? Jatuh dalam kekufuran. Jadi apa? Terkadang Allah memberikan yang lebih maslahat, bukan yang afdaliyat. Ya, apa ini? Hikmatan min fi'lihi. Ini lihat. Ini merupakan hikmahnya, keadilan Allah daripada perbuatannya Allah. Ya. Ala tara annahu qaddaran lin nabi, ini diangkat sebuah cerita kisah. Ya, tidakkah Anda pernah melihat annahu qaddara lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, ya, ayyanamu tulal laili ila tuli syamsi fi ba'dil asfar, ya. Tidakkah Anda pernah melihat, ya, atau renungkanlah boleh juga, sesungguhnya Allah qaddara, telah mentakdirkan Nabi alaihissalam bersama para sahabatnya itu tidur, ayyanamu tidur, tulal lail, sepanjang malam, sampai kebablasan, ila tulu'i syamsi, sampai matahari terbit. Pernah Nabi tidur, ya, kagak qiyamul lail. Karena Nabi biasanya selalu qiyamul lail. Subuh qiyamul lail kagak, subuh juga kelewatan, ya. Fi ba'dil asfar, di salah satu perjalanannya, ya. Hatta fatathum salatul lail, sampai-sampai apa? Fatathum, fatat artinya kehilangan. Artinya mereka tidak melaksanakan salatul lail dan salatul fajri, salat subuh, ya. Wassalatu afdalun minan naum,
Dan kita sudah paham betul bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tapi kok Nabi sih tidur. Ya. Wa rubbama yuqaddaru li'abdi al-ghina'ah. Ini saya angkat dulu. Apa ini? Karena kalau Nabi ini dalam kondisi perang kan. Nabi pada itu bangun, sholat, nah itu menjadi kelemahan pasukan Nabi pada saat itu. Artinya para musuh mengetahui Nabi lagi itu. Kemudian Nabi diserang. Tapi Nabi apa? Di sini Allah kasih apa? Nikmat lagi. Jadi Bapak gini, ketika kita kagak bisa melakukan ini, ya Allah datangkan lagi yang ini. Paham? Kemarin ceritanya kita akhirnya gara-gara nolong orang kagak bisa, akhirnya kehilangan sholat. Paham ya? Kan sholat ibadah tuh, nolong orang juga ibadah dan ada sifat rik, kelembutan hatinya. Ketika kita nggak luas ini, lekasnya ini. Ya, ini juga ibadah begitu. Nih, dia kagak bangun malam, kagak sholat subuh, ya. Apa hikmahnya? Allah kasih Nabi itu sama tentaranya aman, dan juga berikutnya fisiknya bangun nambah sehat, begitu, ya. Ini dijelaskan dalam sarahnya begitu. Kemudian berikutnya dikasih cinta contoh lagi. Wa rubbama yuqaddiru lil 'abdi al-ghina wan ni'mah. Terkadang juga Allah mentakdirkan kepada seorang hamba dia kaya, punya kenikmatan, kenyamanan, ya, mina dunia dari dunia. Wa in kana al-faqru afdal, padahal katanya kondisi fakir itu lebih baik. Nah, kondisi fakir kenapa tadi? Dengan kekayaan itu nanti banyak ujian-ujiannya, ya dia kagak sanggup. Maka Allah tahu ente udah segini aja udah, dengan segini bisa jaga hubungannya kepada Allah. Nanti dikasih juga, punya kelebihan juga, kasih kenikmatan juga, ya. Nah, nanti ada pilihan. Kalau seandainya ditakdirkan begitu, udah enakan yang enak. Kenikmatan dapat, kelebihan dapat, ya. Wa rubbama yuqaddiru lahu al-istighala bil azwaji wal aulad. Ini terkadang juga Allah mentakdirkan kepada seorang hamba dia sibuk dengan keluarganya, anak-anaknya, ya. Wa in kana tajarrudu li ibadatillahi azza wa afdal, meskipun kalau dia kagak punya anak, gak punya, mungkin dia ibadahnya terasa fokus lebih banyak. Nah, ya. Fa innahu bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha melihat dan maha mengetahui. Jadi bapak-bapak, ketika Allah juga kasih kita aulad ini, itu yang terbaik dari Allah. Dikasih kita apa? Fadl. Kan ada orang sampai gini hari jomblo terus. Bagusan jomblo apa punya keluarga? Punya keluarga maksudnya ini afdoliyat, fadl. Ya. Nah, ada orang punya keluarga Allah kasih maslahat, bahagia. Gitu ya. Enakan jomblo apa punya keluarga? Orang pilihnya keluarga. Punya keluarga berarti tapi kagak maslahat. Punya keluarga maslahat. Pengennya mah punya keluarga maslahat bahagia. Nah, begitu, ya. Nah, ini Allah tahu kepada hamba-hambanya tuh, ya. Wa hadza kama anna, dikasih cerita lagi. Ya, dikuatkan. Kama anna tabib al-hadhiq an-nasihah, ya, seperti contohnya seorang dokter yang cerdas. Ya, dia yakhtaru lil maridi ma'a syair. Dia memilih untuk orang yang sakit, ya, air syair. Ini syair itu istilahnya apa? Dalam itu saya lihat apa ya? Air yang bercampur dengan seperti kacang, biji-biji kacang kedelai gitu. Ya. Wa in kana ma'u sukri
afdal. Nah, padahal kalau air obatnya itu air manis ya, itu terasa afdal, lebih bagus. Paham ya gambarannya? Nih, orang dokter yang cerdas dia ngasih orang yang sakit tuh dia dikasihnya daripada gula dikasihnya nih syair. Kalau dilihat kan kagak enak nih syair rasanya. Enak kan gula. Tapi kenapa dokter ngasih dia ini? Ya gambarannya, kenapa dokter ngasih jamu obat yang pahit-pahit? Ya, yang ngasih udah obatnya kamu makannya yang banyak gitu. Kenapa? Karena dokter lebih tahu. Nah, begitu juga Allah lebih tahu kepada kondisi hambanya. Ya. Katanya, "Wa in kana ma'u sukari afdalu anfas." Ya, padahal air gula itu lebih bagus, lebih mahal. Kenapa dikasih sama dokter malah disuruh minum apa kalau kita nih? Air kunyit misalnya, air kencur lagi itu misalnya, ya? Iya bisa juga itu. Ya, karena istilah Arab dia pakainya syair kan. Kalau kita mungkin gambarnya dokter yang cerdas dia akan ngasih orang yang sakit kunyit, kencur makan tuh. Ya. Bandrek dia makan teh, kopi ya kan, susu gitu ya. Lama alima ya anna salaha illatihi fi ma'i syair ya. Kenapa? Ketika si dokter tahu bahwa untuk kebaikan si sakit yaitu obatnya adalah air syair tadi ya. Wal maqsadu li'abdi an-najatu minal halaki. Nah, tujuannya bagi seorang hamba apa? Keselamatan, kesuksesan minal halak dari kehancuran. Lal fadla was sarafa. Ingat deh, bukan hanya kelebihan doang, kemegahan. Ya, mal fasadi wal halak. Ya, Allah disertai dengan kerusakan dan kehancuran. Jadi kalau ungkapannya tadi mau selamat apa mau kaya? Orang milihnya selamat. Ya, nah maksudnya juga itu Allah inginkan hambanya hanya selamat. Nanti ternyata selamat juga, kaya juga. Kalau ada kondisi seperti itu boleh kita minta maaf, minta yang dua-duanya. Ya, baik. Pain kila, jika ada yang bertanya lagi kepada Anda, fahal yakunul mufawwidu mukhtaran? Apakah orang yang sudah tadi menyerahkan sesuatu segala urusannya kepada Allah, dia punya pilihan, bisa memilih. Ya. Fa'lam anna sahiha 'inda ulama'ina annahu yakun mukhtaran. Ketahuilah bahwa yang benar menurut pendapat-pendapat ulama kami bahwa seorang hamba itu dia boleh memilih. Ya. Boleh memilih. Wala yaqdahu fi tafwidihi, dan itu tidak merusak dalam tafwidih, dia penyerahannya kepada Allah. Ya. Wa dzalika annal ma'na fihi, ya, maksudnya dalam hal ini idza kana lahu salahun fil fuduli wal afdali fa huwa yuridu min Allah taala ayyusiba lahu al afdala. Jika baginya ya dia punya apa? Punya solahah, maslahat dalam fudul, dalam kebaikan, ya, wal afdali, dan kelebihan, bahwa yuridu minallahi ta'ala, dan dia ingin minta sama Allah nih, ayyusabbiba, dijadikan baginya al afdala, jadi dia milih afdal daripada, ya, ada yang afdal, ada yang fudul. Jika memilih dikasih yang baik ama yang lebih baik, maksud itu. Fudul baik, afdal lebih baik. Nah, dia minta malah minta yang lebih
baik, boleh. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada aku rumah 1 tingkat atau 2 tingkat, saya pilih yang 2 tingkat, ya boleh. Ya, begitu. Mana? Kama annal marida yaqulu litabib. Sebagaimana orang yang sakit, dia berkata kepada dokter, ij'al dawai ma'as sukari duna ma'is syair. Dokter, obat saya ini aja yang rasanya manis-manis, jangan kencur, kunyit, ya. Idza kana li salahun fihi kilaihima. Jika seandainya ada maslahat, ada kebaikan buat diri saya, kata dokter gini, ini kamu nih obatnya ada 2. Ya. Boleh makan coklat, boleh makan garam misalnya. Pilih yang mana? Jangan makan coklat. Ya. Begitu ya. Dia pilih mana? Pilih yang enakan, yang sholahah. Kenapa? Karena dua-duanya boleh. Pilihannya itu. Dia milih yang sholahun fi kilaihima. Kenapa? Liyuhassila fil fadl liyahsula li al fadlu wassalahu jami'ah. Ya. Kamu mau pintar dan mau kaya. Kan kalau yang pertama kan cuman yang mau baik, apa yang lebih baik, pilihnya yang lebih baik. Kamu mau pintar, mau kaya, ya pilih dua-duanya. Ya, kalau pintar membuat saya tambah dekat sama Allah, kaya juga membuat saya dekat sama Allah, ya saya pilih dua-duanya. Nah, gitu, ya. Ada apa? Idza kana li salahun, jika untuk diri saya ada kemaslahatan fi kilaihima, dalam 2 obat yang tadi itu, yang manis sama yang pahit, katakanlah. Liyahsulali, agar saya mendapatkan al-fadlu was-salahu, keutamaan dan kemaslahatan, jami'an, terjemahan selalu kesemuanya, ya. Fakadzalikal 'abdu idza sa'ala Allah ta'ala. Demikian juga seorang hamba ketika dia mohon kepada Allah, ayaj'ala salahahu fima huwal afdal. Dia minta sama Allah kemaslahatannya itu menjadi yang terbaik. Ya, wa yusabbibu lahu dzalika, dan itu menjadi sebab baginya dikasih yang lebih baik. Liyajma'a lahul fadla was-salah jami'an. Ya, akhirnya apa? Allah jadikan baginya punya kelebihan dan punya kemaslahatan. Bapak-bapak, saya juga melihat orang pengen banget jadi pejabat. Pejabat bahasanya ini fadlun. Tapi ada pejabat yang menghantar kepada dia bahagia, namanya salah, maslahah. Ya, kan ada dia uber ini jabatan, ternyata malah dia hancur di sini. Ya, pas dia pejabat lupa daratan, korupsi dan lain-lain, dan malah hina dia. Nah, gitu. Yang bagus ya Pak, mintanya pejabat juga misalnya, fadl dan sukses, maslahat semuanya. Ya. Nah, idza sa'alallaha ta'ala, jika seorang hamba mohon kepada Allah, dijadikan maslahannya bima huwa afdal, itu yang lebih baik lagi. Wa yusabbibu lahu dzalika, dan disebabkan baginya, ya, dari yang menerima itu, liyajma'a lahul fadla wa salha jami'an, agar Allah memberikan kepadanya, menyatukan dia dapat kemuliaan dan dapat kemaslahatan. Walakin, tetapi, bisyartin, dengan syarat, annahu in ikhtarallahu lahu salaha fi ghail afdal. Jika ternyata Allah pilihkan baginya
ya kemaslahatan, tapi kurang, dia nggak punya kelebihan. Dia nggak jadi pejabat, tapi ternyata hidupnya selamat. Ya, ayyakuna radiyan bidzalika. Dia harus ridho tuh. Ridho kagak Allah takdirkan jadi pejabat. Tapi dia maslahatnya bagus. Nah, gitu ya. Fa in qila falimadza kana li'abdi ay yakhtar al-afdala wa laysa lahu ay yakhtar aslaha. Nah, nih. Jika Anda juga ditanya, falimadza kana, mengapa ya seorang hamba itu dia memilih yang lebih afdal wa laysa lahu ay yakhtar al-aslaha, dan tidak memilih yang baginya yang lebih aslahah. Nah, ya. Katakanlah jika boleh memilih nih, dia milih yang lebih afdal apa lebih yang aslahah? Bapak-bapak mau yang mana? Yang aslahah. Kan ini istilah afdal itu punya kelebihan, kaya, ilmu, harta, mobil. Lebih hancur. Mendingan aslahah, damai. Tapi jika boleh yang mobil punya, selamat. Nah, itu. Fa'lam annal farqa bainahuma. Ketahuilah bahwa adanya perbedaan bainahuma dari keduanya tadi, ya, milik kelebihan atau milik maslahat. Annal abda ya'riful afdala minal mafduli. Bahwa seorang hamba dia mengetahui ya yang lebih baik daripada yang mafdul. Mafdul itu yang tidak baik, yang lebih rendah. Artinya seseorang akan memilih yang lebih bagus daripada yang jelek. Ya, wala ya'rifu shalaha minal fasadi liyuridahu bil hukmi, dan pasti dia akan apa? Tidak memilih yang shalah daripada kerusakan. Ya. Jadi dia lebih memilih yang apa? Yang shalah. Summa inna ma'na ikhtiyarihi al-afdala. Kemudian sesungguhnya makna daripada pilihannya tadi, dia milih yang afdala, yang lebih baik. Ayyurida minallahi ta'ala ayyaj'ala salahahu fima huwa al-afdal. Nah, dia menginginkan dari Allah Ta'ala dijadikan yang maslahatnya itu lebih baik. Maslahat dapat, tapi juga dapat kelebihan. Wa yakhtara lahu dzalika, dan dia lebih memilih itu tuh. Wa yuqaddira la lil 'abdi tahakkuman fi syai'in min dzalika fa'lamhu. Nah, dan ditakdirkan ya la wa dzalika lihat ya ayaj'ala salahahu fima huwal afdalu, ya, wa yakhtaru lahu, dan Allah memilih baginya yang demikian itu, dan dia milih udah maslahat dan baik, gitu ya. Kemudian wa yuqaddira, ya, dan Allah menakdirkan ya bagi seorang hamba, katanya la anna lil 'abdi tahakkuman fi syai'in. Artinya gini, bukan hamba yang memastikannya, ya Allah saya maunya pasti pengen yang ini yang lebih baik buat saya, bukan. Ya, itu yang lebih tahu yang maslahat afdaliyat buat kita adalah Allah, bukan kita, maksudnya bukan seorang hamba. Ya, fa'lamhu, ya, pahamilah qadiyah ini dengan baik. Kemudian ditutup, fahadhihi jumlatun min daqiqi hadzal ilmi wa asrarihi. Ya, secara keseluruhan ini, ya, pembahasan ini merupakan daqiqil ilmi,
pembahasan katakan hal-hal yang sangat dakiknya, yang sangat halusnya, halus dakiknya ilmu, dalamnya ilmu dan rahasia-rahasia ilmu. Karena ini sudah mulai bicara tentang inkishafat, alam-alam imaterial. Kan kita sulit ini hanya mohon kepada Allah, kan kita manusia kagak bisa mesti karena nyerahin nama Allah aja begitu. Walaula annal hajata massat ilahi, ini kata Imam Ghazali, seandainya ya katakanlah tidak ada keperluan yang sangat mendesak kepada permasalahan ini, lamma ta'aradna li iradihi, ya saya tidak akan berbicara tentang masalah ini, ya li'annahu talatumu bihari ulumil mukasyafah, karena hal ini merupakan gelombang lautan ilmu-ilmu mukasyafah. Artinya ini ilmu tinggi nih bicara ini nih, ya. Kata Imam Ghazali apa? Karena ini sangat dibutuhkan, saya terpaksa ngupas sedikit nih. Ini baru sedikit nih daripada ilmu beliau. Kalau mau kaya lagi nih baca di Ihya Ulumuddin dengan kekayaannya. Kata Imam Abdul Hasan Syadzili, kalau pengen ilmu baca Ihya Ulumuddin. Kalau pengen nur cahaya baca Qutul Qulub. Baca ada kitab namanya Qutul Qulub, makanan hati, punya Abu Thahir Al-Makki. Ma'ani qad tasartu, ya. Dan artinya sementara saya membatasi ini ala nuktatil muqni'ati, hanya berbicara tentang hal-hal yang bisa memuaskan fi hadzal kitab, dalam kitab ini, ya. Jadi kata beliau singkatnya, kajian ini, pembahasan ini sangat dalam, ya, penuh dengan rahasia-rahasia Allah. Seandainya tidak ada kebutuhan bicara tentang ini, saya tidak akan angkat, ya, berbicara ini di dalam kajian ini, ya. Kenapa? Karena hal ini merupakan gelombang lautan ilmu mukasyafah, ya. Ma'ani ikhtasartu, aku cukuplah, aku batasin aja segini nih, ya. Hanya cerita-cerita yang memuaskan di dalam kitab ini, yang bisa menyampaikan pemahaman. Wa qasadtul idaha, ya. Dan aku bertujuan untuk apa? Menerangkan, ya. Kenapa Imam Ghazali tadi sampai sedikit ngangkat ini sedikit rumit nih buat orang awam nih, ya. Qasadtul idaha, aku bertujuan untuk menjelaskan, liyantafiya bihi, agar, ya, debihi, dengan penjelasan ini, yantafiya, orang bisa mengambil manfaat. Siapa? Fuhulul ulama, para tokoh-tokoh besar ulama, ya, bisa ngambil manfaat. Wal mubtadiun, orang yang baru belajar juga bisa ngambil manfaat. Artinya kalau bahasa sederhana, mohon maaf, sangat terpaksa saya jelasin ini nih tadi agar terbuka, jelas bagi orang-orang alim-alim, bagi orang yang baru belajar, insyaallah taala. Wabillahi taufik, dan hanya Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Nah, jamaah, berikutnya nanti kajiannya tentang al-aridu asalis. Jadi saya sudah sampaikan dalam bab ini tentang apa? Al-aqabah al-awarid, rintangan godaan-godaan. Godaan yang pertama, kalau kita ingin bisa ibadahnya tawajuh kepada Allah, tadi apa? Ada tuntutan tentang rizki. Harus sadar rizki itu sudah maksum, sudah dibagi, mamluk sudah dimiliki, madmun sudah dijamin, ya. Satu lagi apa tadi? Ada 4. Apa tadi? Ada 4. Rizki yang madmun, marzuk, lagi yang maksum, mamluk, mau'ud, yang dijanjikan. Kalau orang-orang yang bertakwa tuh, wa'adallahu ar-rizqa lil muttaqin, Allah janjikan rezeki bagi orang-orang yang
bertakwa. Itu kalau masalah rizki, bagaimana penyelesaiannya? Tawakal penuh kepada Allah. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan bahaya, rintangan dalam hal-hal yang bahaya. Kita melakukan segala macam urusan, kita nggak tahu baik buruknya. Pokoknya yang aman apa? Serahin aja sama Allah. Di sini babnya bab tafwid dan mansyiah. Ya, selalu apa-apa ngerjain sesuatu insya Allah, dan apa? Ya Allah, saya serahin ini sama Allah. Minta yang terbaiknya. Ya, ada pilihan. Kemudian insya Allah berikutnya nanti tentang takdir Allah. Ya, semoga bermanfaat dan terus istiqomah dalam kajian. Kita duduk begini menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rzuqna al-huda wat-tuqa warzuqna wat-tuqa wal-iffah wal-ilma wal-muru'ata wal-ikhlasa wal-qurba waz-zulfa minallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna an-ni'am al-hasasiyah wan-ni'am al-ma'nawiyah zahiran wa batinan bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitabnya. Iya. Oh, Qutul Qulub. 2 jilid dia kitabnya. Isinya amalan-amalan